Salam semangat, salam sejahtera untuk anak-anak yang Ibu kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Ibu yakin kabar kalian pasti sangat luar biasa dan dahsyat. Nah, kembali bersama Ibu Novita Sari Barubangun yang mengajarkan pendidikan agama Kristen. Kali ini Ibu akan membahas materi untuk kelas 9. Nah, materi apa yang akan kita bahas? Kita simak, tapi sebelum harus membaca Alkitab terlebih dahulu. Adapun Alkitab yang akan kita baca adalah 1 Timotius 4 ayat 12 yang berbunyi, "Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Baik, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat dan karunia-Mu. Hari ini kami belajar ya Tuhan, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu, ajari kami. Jadikan pembelajaran ini menjadi pelita dalam hidup kami. Dan Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga. Jadikanlah kami menjadi anak-anak terang yang menjadi teladan bagi semua orang. Segala kesalahan kami tolong hapuskan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang gereja dan orang muda. Bagaimana materi ini untuk dapat kita pahami? Tapi sebelumnya, sebelum kita memahami tentang materi kita capai, yaitu tujuan pembelajaran ini. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini kita diharapkan mampu memahami pentingnya peranan orang muda bagi masa depan gereja, menonton dan menyimak video pembelajaran dengan baik, memahami tentang tokoh Alkitab yang melayani Tuhan di masa mudanya, menjelaskan makna dari kisah tokoh Alkitab, memiliki dan memahami pengetahuan tentang gereja dan orang muda, serta bisa bekerja sama dengan kelompok meskipun lewat daring atau yang biasa kita pakai yaitu WA dan Zoom. Materi ini ada nas Alkitab yang harus kita pahami dalam hidup kita, yaitu 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, Yohanes 16 ayat 35 sampai 42, 1 Timotius 4 ayat 12. Dalam materi ini ada beberapa yang kita lihat secara umum mengenai pandangan orang muda tentang gereja. Secara umum kita dapati yaitu ada 6. Yang pertama, terlalu banyak larangan, kurang mengerti kebutuhan hidup anak muda, kebaktian yang membosankan, tidak menyesuaikan tren anak muda, acaranya tidak kreatif dan monoton, teman-teman yang kurang asik di gereja. Karena mengapa? Orang muda itu adalah orang yang tidak bisa diam, punya inovasi, kreativitas yang banyak, dan mereka itu tipe orang yang tidak bisa terlalu banyak dilarang. Tapi mereka masih tetap perlu untuk diarahkan. Jadi karena kehidupan mereka yang berbeda dengan orang lain, sehingga mereka merasa bahwa gereja itu sangat membosankan. Dan itu membuat mereka menjadi malas bergereja. Gereja sangat membutuhkan anak muda. Kenapa gereja sangat membutuhkan anak muda? Karena Tuhan sendiri mengapresiasi anak-anak muda dan Tuhan sangat senang memanggil orang-orang muda. Karena Tuhan sendiri turun melayani dunia dalam usianya yang muda. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu, dia lahir ke dunia, di masa mudanya ia melayani umur 30 tahun. Dan umur itu masih tergolong sangat muda. Kenapa Tuhan melayani di usia yang muda? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa memang orang-orang muda dapat sekali diandalkan. Semangat yang luar biasa dan energik, memiliki potensi inovasi dan kreativitas yang tinggi, memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Itulah alasan mengapa Tuhan menjadikan orang-orang muda menjadi pelayannya. Di dalam Yesus Kristus, ada beberapa tokoh Alkitab yang akan kita pelajari sebagai tokoh orang muda yang melayani Tuhan. Yang pertama yaitu Daud, bisa kita lihat di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Kita tahu bahwa Daud adalah orang yang berperan penting dalam rencana Allah. Daud itu memiliki paras yang tampan, matanya elok dan kemerah-merahan. Nah, dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13,
Dikisahkan tentang Daud yang dipilih menjadi raja untuk menggantikan Saul. Daud dipilih Tuhan melalui Samuel. Daud itu masih muda, bahkan ia anak bungsu dalam keluarganya. Ia itu pekerjaannya penggembala domba, tapi Tuhan memakainya sebagai alatnya karena ia memiliki kekuatan, semangat, dan tekad untuk mendukung rencana-rencana Allah. Dan yang hebatnya, dia punya sebuah kisah bersama Goliat di mana ia mengalahkan Goliat yang sangat besar dan merupakan raksasa. Tetapi Daud bisa mengalahkannya hanya menggunakan katapel. Luar biasa kan Daud ini? Andreas bisa kita baca di Yohanes 1 ayat 35 sampai 42, Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Andreas itu adalah murid Yesus yang pertama dan termuda. Awalnya ia adalah murid Yohanes Pembaptis. Namun ia terpanggil mengikuti Yesus karena mendengar bahwa Yesus adalah anak Allah. Andreas bahkan tidak hanya mengikuti Tuhan Yesus, ia juga mencari dan mengajak saudaranya Simon Petrus untuk mengikuti Yesus. Kita bisa baca di Yohanes 1 ayat 41 sampai 42. Dan Andreas adalah orang muda yang memiliki inisiatif, proaktif, dan cekatan dalam menyelesaikan setiap masalah. Contohnya, saat Yesus memberikan makan 5.000 orang, ia langsung membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan dari seorang anak. Itu bisa kita baca di Yohanes 6 ayat 1 sampai 5. Karena pada saat itu banyak sekali orang yang mengikuti Yesus dan mereka pasti kelaparan. Sehingga Andreas yakin bekal itu bisa dijadikan Tuhan Yesus untuk mencukupi banyak orang. Dan benar, Yesus memberkati bekal itu dan membuat mujizat dengan memberikan 5.000 orang tadi hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan yang menakjubkannya lagi, sisa 12 bakul. Bahkan setelah Yesus naik ke sorga, Andreas tetap memberitakan Injil ke banyak daerah. Dan ia mati syahid pada masa pemerintahan Kaisar Nero 30 November tahun 60 Masehi dengan cara diikat di salib dalam bentuk X tanpa dipaku. Agar apa? Agar ia mengalami penderitaan yang sakit dan lama sebelum ia mati. Namun saat ia disalib, ia bahkan masih sempat untuk memberitakan Injil. Dia masih berkhotbah kepada banyak orang setiap kali orang lewat di salib dia itu. Dan kemudian tanda X ini menjadi bendera dari Skotlandia. Nanti kalian boleh lihat di YouTube atau di Google bahwasanya ada sebuah kisah bahwa orang-orang Skotlandia menjadikan bendera mereka bentuk X itu terinspirasi dari Andreas. Nah, jadi yang kemudian Paulus dan rekannya yang di sini yaitu Timotius. Nah, itu nanti kita bisa baca di 1 Timotius 4 ayat 12 dan 2 Timotius 1 ayat 5. Nah, Paulus itu adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah gereja. Ia bersama rekan-rekannya Lukas, Barnabas, Lydia, dan Timotius memberitakan Injil ke Asia Kecil dan Timur Tengah. Nah, di umur yang 20 tahunan, Timotius sudah memberitakan Injil bersama Paulus. Nah, karena dia masih muda, banyak orang yang mencemooh dia, sehingga dia merasa berkecil hati. Tetapi Paulus berkata di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, "Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, wahai Timotius, supaya kamu jadi teladan dalam semua perkataan maupun tingkah lakumu." Untuk ayat itu kalian bisa baca di 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, dari nasihat itu Paulus ingin Timotius tidak merasa rendah diri lagi, melainkan ia tetap dewasa meskipun usianya masih muda. Dan kemudian dari situlah Timotius menjadi mampu memberitakan Injil dan mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari orang-orang yang ia temui. Jadi Timotius ini adalah tokoh muda yang memiliki semangat dan kekuatan yang hebat dalam pemberitaan Injil. Anak-anak, dari kisah-kisah para tokoh Alkitab di atas, baik Daud, Andreas, Paulus, dan Timotius, itu mengajarkan supaya kita sadar bahwa kita itu benar-benar dibutuhkan oleh gereja. Kita dibutuhkan oleh Tuhan.
Tuhan tidak pernah membeda-bedakan siapapun dalam misi pelayanannya. Justru orang muda dipilih Tuhan ikut serta mengambil bagian untuk menjadi hambanya. Oleh karena itu, anak-anak muda tidak perlu merasa rendah diri, tapi harus bisa secara kritis mengikuti dan bahkan menciptakan program-program pelayanan dalam gereja. Memberikan ide dan inovasi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus di dalam gereja. Anak, ada sebuah pertanyaan. Benarkah gereja membutuhkan orang muda? Baik, kita simak dulu beberapa statement berikut ini. Jika gereja tidak memperhatikan anak muda, maka orang muda akan pindah gereja yang lebih mementingkan kebutuhan mereka. Orang muda berhenti gereja dan tidak memiliki komunitas rohani, maka gereja tanpa orang muda akan mati. Jadi, gereja dan orang muda dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ibaratkan sebuah ikatan yang harus terjalin. Jika ikatan itu putus, maka keduanya akan sama-sama hancur. Gereja dan orang muda harus saling mengasihi dan saling membutuhkan. Jadi artinya pertanyaan, benarkah gereja membutuhkan orang muda? Ya, sangat benar. Jika memang benar gereja itu membutuhkan orang muda, maka pelayanan gereja apa yang cocok untuk anak muda? Nah, dalam pelayanan, orang muda memiliki kriteria tersendiri dari orang lain. Itu sebabnya gereja dan orang muda harus saling bertukar pikiran untuk menetapkan pelayanan yang tepat bagi orang-orang muda. Namun, tetap sesuai dengan ajaran Alkitabiah. Nah, ini adalah pelayanan-pelayanan yang cocok untuk orang-orang muda. Pertama, di bidang seni. Nah, pelayanan di bidang seni. Kesenian menjadi tren hidup orang-orang muda, bahkan menjadi hobi bagi mereka. Seperti seni musik, seni suara, dan seni lainnya. Oleh sebab itu, gereja perlu memperhitungkan orang muda untuk melayani di bidang seni, seperti seni paduan suara, solo, trio, song leader yang bisa digunakan di acara-acara gereja. Kemudian pemain musik seperti drum, gitar, saksofon, piano, dan organ. Orang muda cocok untuk pelayanan. Yang pembawa doa bisa doa syafaat ataupun doa biasa, pemberi kesaksian, dan pembahasan Alkitab. Karena orang muda umumnya itu memiliki kecerdasan menyusun kata-kata. Maka orang muda cocok untuk membawa doa, memberi kesaksian, serta bertukar pikiran dalam pembahasan Alkitab. Bisa diadakan di dalam PA maupun ibadah orang-orang muda. Kemudian yaitu pelayanan di bidang olahraga. Orang muda itu kan energik dan semangatnya kan itu luar biasa sekali. Nah, jadi bidang olahraga itu adalah kesukaan hobi yang tidak bisa terlepas dari orang muda. Maka gereja pun perlu mengadakan pelayanan olahraga dong, supaya orang-orang muda tetap merasa bahwa memang gereja itu benar-benar ada dan nyata untuk mereka. Nah, misalnya nih, gereja bisa mengadakan perlombaan futsal, voli, sepak bola, antar gereja atau antar orang muda dalam gereja. Sehingga gereja membantu perkembangan kreativitas yang positif bagi orang muda. Pelayanan di bidang kepanitiaan. Nah, orang muda ini kan energi, semangatnya luar biasa, bisa diandalkan. Jadi mereka itu bisa membuat kegiatan-kegiatan yang baik di dalam gereja. Jadi mereka itu cocok sebagai panitia-panitia. Misalnya kepanitiaan kegiatan kenaikan Tuhan Yesus. Itu kan setiap tahun pasti ada. Dan orang muda itu pasti bisa memberikan program yang baik untuk itu. Dan juga orang muda itu cocok diadakan di kepanitiaan perayaan Natal. Supaya apa? Supaya perayaan Natal itu lebih kreatif dan inovasi. Pelayanan di kegiatan-kegiatan lainnya seperti retreat, penumbuhan iman, dan PA Padang. Kita tahu kan anak muda itu adalah anak yang tidak bisa diam. Mereka suka berpetualangan, mereka suka jalan-jalan. Kenapa petualangan dan jalan-jalan mereka tidak digunakan gereja untuk melayani? Misalnya mereka mengadakan retreat bersama sesama mereka atau mengajak retreat dengan gereja-gereja lain. Dan kemudian mereka melakukan PA Padang, yaitu bisa di sebuah tempat yang indah yang bisa memacu kecintaan mereka kepada alam. Jadi retreat dan PA Padang ini memberikan pertumbuhan iman bagi mereka sehingga mereka merasa bahwa benar-benar gereja bisa mendekatkan diri mereka dengan Tuhan.
Dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan gereja kepada orang muda, membuat orang muda semakin dekat dengan Tuhan dan semakin dekat pula dengan gereja, sehingga pelayanan itu membawa hubungan yang baik antara gereja dan orang muda, yang menciptakan hubungan yang baik pula dengan Tuhan Yesus, sehingga anak-anak muda bertumbuh menjadi generasi kreatif, inovasi, dan dapat diandalkan dalam pelayanan gereja, terutama dalam melayani Tuhan Yesus. Anak-anak, orang muda adalah generasi emas. Tanpa orang muda, gereja tidak akan berkesinambungan dan akan mati. Oleh sebab itu, kita orang muda harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi gereja dan Tuhan. Dan gereja juga memberikan celah untuk anak-anak muda dalam melayani Tuhan, serta memberikan kesempatan bagi orang-orang muda untuk berinovasi dan berkreatif di dalam pelayanan gereja. Itu adalah materi pembelajaran kita. Di sini ada 4 tugas yang bisa kalian kerjakan. Nanti tugas ini akan kalian kerjakan secara kelompok. Kalian buat WA kelompok kalian masing-masing dan kelompok itu sudah ibu bagikan menjadi 3 kelompok. Nah, jadi dalam kelompok ini kalian membuat grup di WA masing-masing dan kalian harus memasukkan ibu di dalam grup WA kalian agar ibu bisa melihat sebagaimana aktifnya kalian dalam WA kalian. Dan kemudian kalian juga boleh saling diskusi di dalam Zoom dan juga kalian memberikan link Zoom-nya untuk ibu. Dan kalian harus menyelesaikan keempat tugas ini dengan baik di dalam kertas folio. Dan kemudian tugas kalian ini bisa diselesaikan juga di dalam video pembelajaran, di mana nanti setelah kalian tuliskan keempat soal ini, kalian juga menjelaskannya dalam bentuk video yang kreatif. Nanti kalau ada pertanyaan yang tidak mengerti atau caranya tidak mengerti, boleh ditanyakan langsung kepada ibu. Dan kemudian pembelajaran kita ini pun selesai. Jika masih ada yang belum mengerti, boleh langsung ditanya. Demikian pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Untuk menutup pembelajaran kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah mengajari kami. Jadikan pembelajaran ini Tuhan menjadi pembelajaran yang luar biasa dalam hidup kami. Tetaplah lindungi kami Tuhan, karena hanya kepadamu lah kami bersandar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.